Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika daring SMK Korpin Majalengka. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai negasi pernyataan majemuk, konvers, invers, dan kontraposisi. Yang pertama, negasi pernyataan majemuk. Sebelumnya kita sudah bahas pernyataan majemuk itu ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas negasi dari masing-masing pernyataan majemuk tersebut. Yang pertama, negasi dari konjungsi adalah negasi P atau negasi Q. Lalu yang kedua, negasi dari disjungsi adalah negasi P dan negasi Q. Lalu negasi dari implikasi adalah P dan negasi Q. Lalu yang terakhir, negasi dari biimplikasi adalah P dan negasi Q atau negasi P dan Q. Contoh, tentukan negasi pernyataan-pernyataan berikut ini. A. Saya sedang main sepak bola atau tenis. Nah, untuk pernyataan yang A adalah pernyataan disjungsi karena kata hubungnya menggunakan kata atau. Maka negasi dari disjungsi adalah negasi P dan negasi Q. Sehingga kalimatnya menjadi saya tidak main sepak bola dan tidak main tenis. Yang B, saya rajin dan pintar. Yang B merupakan pernyataan konjungsi karena kata hubungnya adalah dan. Maka negasi dari konjungsi adalah negasi P atau negasi Q. Sehingga kalimatnya menjadi saya tidak rajin atau tidak pintar. Yang C, jika saya sakit, maka saya tidak sekolah. Yang C adalah pernyataan implikasi karena menggunakan kata jika maka. Negasi dari implikasi adalah P dan negasi Q. Sehingga kalimatnya menjadi saya sakit dan saya sekolah. Yang D, suatu bilangan habis dibagi 2 jika dan hanya jika bilangan itu genap. Yang D adalah pernyataan biimplikasi karena menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Negasi dari biimplikasi adalah P dan negasi Q atau negasi P dan Q. Sehingga kalimatnya menjadi suatu bilangan habis dibagi 2 dan bilangan itu bukan genap, atau suatu bilangan tidak habis dibagi 2 dan bilangan itu genap. Selanjutnya ada konvers, invers, kontraposisi. Di sini dari sebuah pernyataan implikasi jika P maka Q, dapat kita buat pernyataan-pernyataan implikasi yang lain, yaitu ada yang dinamakan konvers,
maka pernyataannya menjadi jika Q, maka P. Lalu ada inverse, pernyataannya menjadi jika negasi P, maka negasi Q. Lalu yang terakhir ada kontraposisi, pernyataannya menjadi jika negasi Q, maka negasi P. Contoh dari pernyataan jika saya rajin belajar, maka naik kelas. Dari sini kita akan menentukan converse, inverse, dan kontraposisinya. Dari pernyataan tersebut, maka kita ketahui P-nya adalah saya rajin belajar. Lalu Q-nya adalah naik kelas. Maka untuk converse adalah jika Q, maka P. Sehingga kalimatnya adalah jika saya naik kelas, maka saya rajin belajar. Lalu yang kedua, inverse. Inverse itu adalah jika negasi P, maka negasi Q. Sehingga kalimatnya menjadi jika saya tidak rajin belajar, maka tidak naik kelas. Yang terakhir ada kontraposisi, pernyataannya adalah jika negasi Q, maka negasi P. Sehingga kalimatnya menjadi jika saya tidak naik kelas, maka saya tidak belajar. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.